selanjutnya kita akan membahas tentang os tibia dan os fibula. Ini yang saya pegang merupakan os tibia fibula. Pada hewan sapi, ini yang besar merupakan os tibia dan yang kecil ini merupakan os fibula. Os fibula. Ini tampak kranial, seperti ini kranial. Ini tampak kaudal. Ini lateral. Dan ini medial. Kita mulai dari arah kranial, tampak kranial. Pada tampak kranial ini terdapat penonjolan atau terdapat bentukan yang menonjol ini yang disebut dengan tuberositas cranialis tibialis. Tuberositas cranialis tibialis. Terus ke arah ventralnya lagi ini terdapat bentukan yang disebut crista tuberositas tibialis. Crista tuberositas tibialis. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian kaudal. Ini pada bagian kaudal kita bisa melihat terdapat os fibula. Os fibula. Sekarang ke arah lateral. Lateral. Pada arah lateral ini terdapat ciri khas, yaitu terdapat os fibula. Jadi os fibula itu selalu berada pada daerah lateral. Selalu berada pada daerah lateral. Nah, dan juga terdapat bentukan ini. Sulcus tuberositas tibialis. Sulcus tuberositas tibialis. Dan pada bagian ventralnya terdapat malleolus lateralis. Malleolus lateralis. Jadi karena dia tampak pada bagian lateral disebut malleolus lateralis. Nah, sekarang pada bagian medial. Pada bagian medial ini terdapat bentukan yang terlihat pada tampak kranial tadi, yaitu tuberositas cranialis tibialis. Tuberositas cranialis tibialis. Nah, pada bagian ventralnya juga terdapat malleolus. Nah, pada bagian lateral tadi berarti malleolus lateral, berarti pada bagian medial merupakan malleolus medialis. Sekarang kita beralih ke bagian dorsalnya. Bagian dorsal. Pada bagian dorsal ini terdapat bentukan ini yang lumayan lebar yang disebut condylaris lateralis dan condylaris medialis. Kenapa dia disebut condylaris lateralis? Karena dia berada pada bagian lateral ini. Dia menyatu dengan os fibula, yang mana os fibula merupakan menunjukkan bagian lateral. Jadi condylaris lateralis. Nah, ini condylus medialis. Nah, di pertengahannya terdapat bagian ini yang disebut incisura intercondylaris. Incisura intercondylaris. Ini terdapat penonjolan, terdapat dua penonjolan yang disebut eminentia spina tibialis. Eminentia spina tibialis. Sebelumnya pada daerah dorsalnya ini terdapat bentukan yang menyambung. Nah, seperti ini. Ini tadi merupakan tuberositas cranialis tibialis pada tampak kranial ini terdapat bentukan. Nah, bentukannya ini disebut dengan os patella. Os patella. Bentukannya seperti ini. Os patella. Selanjutnya setelah os tibia fibula terdapat os ossa tarsal dan os metatarsal. Nah, ini ossa tarsal, ini ossa tarsal, ini ossa tarsal, ini os metakarpal, ini os metatarsal. Oke. Pada ossa tarsal terdapat 3 tulang. Yang pertama ini os calcaneus,
kemudian os talus, ini os talus, dan os tarsi sentral, paling bawah, os tarsi sentral. Pada bagian calcaneus, os calcaneus terdapat bentukan lagi di bagian dorsalnya, yaitu tuber calcanei. Ini tuber calcanei. Nah, pada bagian os talus terdapat bagian seperti katrol ini yang disebut trochlea tali. Trochlea tali. Ini merupakan tampak kranial. Ini kaudal. Ini kaudal. Ini lateral. Nah, pada bagian kranial kita bisa lihat yaitu terdapat trochlea tali atau terdapat os talus ini. Sedangkan bagian kaudalnya terdapat os calcaneus. Dan os calcaneus juga menunjukkan daerah lateral. Ini. Ke sini, berarti lateral. Ini lateral. Dan os talus bagian medial. Terdapat pada bagian medial. Selanjutnya, kita akan belajar tentang os metatarsal. Os metatarsal. Pada os metatarsal terdapat bentukan di tengah-tengahnya ini seperti garis yang disebut sulcus longitudinalis. Sulcus longitudinalis. Tengah ini sulcus longitudinalis, dan terdapat lubang kecil yang disebut foramen nutrien. Foramen nutrien. Foramen nutrien. Nah, pada os metatarsal terdapat perbedaan. Itu perbedaannya dengan os metakarpal yang mana kita sering keliru. Nah, ini os metakarpal, ini os metatarsal. Nah, pada os metakarpal, yaitu pada ekstremitas cranialis, bentukannya lebih pipih. Lebih pipih. Sedangkan os metatarsal bentukannya lebih bulat atau lebih kotak. Seperti ini. Oke. Dan os metakarpal juga bentukannya lebih pendek daripada os metatarsal. Os metakarpal bentukannya lebih pendek daripada os metatarsal. Nah, selanjutnya di bagian paling ventral terdapat os phalanx digiti. Ini, os phalanx digiti. Baik, sekarang kita akan menuju ke os phalanx digiti. Nah, terdapat 3 bagian. Yang pertama, os phalanx proximal digiti 3R4. Ini os phalanx proximal digiti 3R4. Kemudian os phalanx medial digiti 3R4. Ini os phalanx medial digiti 3R4. Dan yang paling ventral, paling bawah, merupakan os phalanx distal digiti 3R4. Os phalanx distal digiti 3R4. Ini tampak kranial, sedangkan ini tampak kaudal. Pada bagian kaudalnya terdapat 2 bagian atau 2 bentukan. Ini yang pertama, os sesamoidea proximal. Os sesamoidea proximal, dan ini sebenarnya terdapat bentukan juga. Os sesamoidea distal. Os sesamoidea distal. Nah, bagaimana nih Sobat Vet semua? Sudah paham kan dengan materi hari ini? Dan jika dari Sobat Vet semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sahabatveteriner. Oke, baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching. Saya Mr. Vet undur diri, dan salam veteriner.